orang-orang nabi-nabi palsu, dukun-dukun palsu, kuasa-kuasa gelap ya, yang memakai kedok agama untuk menarik semua orang yang beragama, betul? Termasuk agama Kristen, Katolik, Islam, berbagai macam lapisan, Buddha, Hindu, ngaku pokoknya dukunnya semua agama bisa diterima, betul? Dan itu di berbagai lapisan masyarakat. Dan perkembangan okultisme yang paling dahsyat adalah tahun-tahun ini. Dan perhatiin, tahun 97 perkembangan okultisme tidak sehebat sekarang, betul? 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 Dulu tidak ada terang-terangan. Siapa yang ingin alat kelaminnya besar, gemuk, datang ke dukun ini, tidak ada, betul? Tapi sekarang tidak ada, betul? Terang-terangan. Dan sampai ditulis minta ukuran berapa. Gila ada. Sampai seperti itu, betul? Dan kuburan-kuburan orang-orang mati zaman dahulu didatengin. Karena apa? Mereka mendengar dari apa? Takayul dan cerita nenek-nenek tua, betul? Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang tenaga dalam, termasuk tentang apa nih, aura, perana. Karena banyak hal yang saat ini kalau kita perhatikan berkembang sangat luar biasa. Bahkan sampai nyusup ke dalam gereja, betul saudara? Sampai nyusup kemana saudara? Karena apa? Banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak tahu. Kemarin ada seorang yang mempelajari aliran tenaga dalam. Itu saya diminta doain di Jogja. Dia mendalami itu sampai udah mau tingkat sempurna, udah hampir sempurna, tidak kuat, saudara. Karena sarafnya tidak kuat, stroke gini. Begitu stroke, baru tahu. Kalau tidak stroke, diinjilin tidak mau. Kenapa? Kalau diinjilin, ini kan pernapasan, saya gunakan untuk nyembuhin orang. Nah, setelah dia tidak kuat, stroke, gara-gara ilmu yang dipelajari, dia ngomong, tolong lepasin, saya mau tobat. Tapi udah terlanjur stroke. Nah, kebanyakan orang menyesal itu pada waktu dia mengalami masalah, betul? Nah, repotnya kalau stroke-nya sembuh, kalau stroke-nya diteruskan game, repot, betul nggak? Betul? Nah, sekarang tak jelaskan tentang tenaga dalam. Banyak hal, versi-versi tentang pengajaran tenaga dalam. Banyak versi tentang apa yang disebut prana dan lainnya. Tapi pada hakikatnya itu semua sama. Satu intinya. Tahu maksud saya? Hakikatnya semua satu pada intinya, yaitu mempercayai bahwa di dalam diri manusia ada suatu kekuatan yang tersembunyi dan terselubung. Dan kekuatan itu bisa dibangkitkan melalui pernapasan dan pengaturan pernapasan tertentu. Dan dipercaya bahwa kekuatan itu terpendam, itu bersemayam ada di sini. Semua pegang bagian pusar semua. Dan ada di tulang ekor juga. Intinya semua sama, bahwa di dalam diri manusia ada suatu kekuatan yang apa saudara? Tersembunyi, yang terselubung, yang dikatakan bahwa Allah menciptakannya dan memberikan kepada manusia. Dan lebih parahnya, kalau dukunnya orang Kristen atau gurunya orang Katolik, ingat, agama Kristen tidak menjamin orang itu bertobat. Yang tahu orang itu bertobat atau tidak hanya Tuhan dan hidupnya sehari-hari, buah-buah pertobatannya. Betul? Nah, agama Kristen sendiri tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita yaitu pengenalan kita, pribadi kita pada Tuhan Yesus, di mana kita tidak mendua antara terang dan gelap. Kita percaya Yesus sungguh-sungguh. Nah, ada suatu kekuatan yang tersembunyi, kekuatan yang terpendam, yang diberikan Tuhan sejak zaman Adam dan Hawa. Dan kekuatan itu terpendam, dan kekuatan itu akan muncul pada waktu orang tersebut di dalam suatu meditasi, mengatur pernapasan, bahkan ada yang sampai namanya mati rasa.
maka kekuatan itu akan muncul dengan sendirinya pada waktu manusia mengalami mati rasa. Dan mereka memakai suatu dalih seperti ini. Pada waktu orang ketakutan, kebakaran, misalnya dia ini melihat anaknya kecelakaan, mau kebakar, dan waktu itu dia ada lemari es. Seketika dia bisa ngangkat lemari es gini, langsung setelah itu menyelamatkan anaknya. Nah, sekarang tak beritahu, kalau orang mengangkat lemari es, itu tenaga dalam apa enggak? Bukan. Pada waktu saat orang terdesak, pada waktu seorang itu panik, seketika refleks akan bekerja. Dia akan misalnya dia tidak kuat. Ingat ya, kenapa kekuatan kita manusia angkat benda yang kita tangan kita beratnya 50 kilo aja rasanya berat, betul? Betul? Tetapi dalam kondisi kita terpojok, langsung kita seketika bisa ngangkat ini. Kenapa? Karena semua kekuatan fisik kita ditumpukan dalam ini. Karena apa? Saking takutnya. Ngerti dia? Saking apa? Takutnya. Tapi itu nanti kalau sudah dia sadar lagi dari refleksnya, biasa. Karena apa? Imbang. Nah, pada waktu dia gini itu nggak imbang. Kenapa? Semua ditumpukan di mana? Coba saudara, coba jalan gini. Sebenarnya berdiri semua coba. Supaya kasih latihan sedikit. Saudara, coba saudara gini, angkat ini. Apa nih? Kursi satu. Dalam kondisi itu, angkat kursi itu. Coba sebentar. Angkat kursi semua. Tangan, gini. Coba. Nah. Udah? Udah? Coba angkat tangan gini. Terasa berat sekali tidak? Berat. Karena kedua kaki kita ada di sini. Coba kedua kaki gini. Lebih berat tidak? Tapi ingat, jangan tertumpu gini. Kedua kaki gini. Posisi gini semua, coba. Nah, udah? Coba pegang gini. Terasa berat sekali tidak? Berat, ya kan? Nah, sekarang saudara gini. Kaki satu aja, pesan gini. Saat angkat itu. Oh iya. Ringan enggak? Lebih ringan. Nah, silakan duduk. Sebenarnya kasusnya seperti itu. Jadi pada waktu orang itu misalnya kena ini lemari es, kenapa dia ngangkat gini enggak kuat? Karena kedua kakinya gini. Dalam kondisi apa? Imbang. Tapi kalau dia saking takutnya, dia gini, tertumpu gini, lebih kuat enggak? Lebih kuat enggak, saudara? Lebih kuat enggak? Lebih kuat. Nah, ada juga pada waktu orang keadaan tertentu kebakaran, dia bisa melompat tembok seperti ini 1,5 meter atau 2 meter. Karena apa? Saking ketakutannya. Coba kalau sudah lompat gini, itu terbatas. Betul? 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 Coba kalau kaki satu gini, langsung gitu. Itu lebih tinggi. Kenapa? Tertumpu dalam satu titik. Ngerti saudara? Tapi apakah itu tenaga dalam? Bukan. Itu sudah hukum alam. Ngerti? Ngerti? Ngerti enggak? Nanti yang gini kayak kokon semua. Nah, jadi pada waktu orang itu dalam kondisi terdesak, dia akan secara otomatis dia gini, ininya yang ini. Dia jadi bisa dorong ini. Tenaganya semua tertumpu ada di sini. Nah, kalau gini kurang kuat, betul? Kalau gini, coba kalau orang gini, panco ya, kedua tangannya ada 2 orang musuhnya, dia gini nggak kuat, betul? Tapi kalau tertumpu satu, kuat, betul? Betul? Ini tenaga dalam atau bukan? Bukan. Itu memang alami dalam diri manusia. Nanti saudara, apa saudara?
alami dalam diri apa? Manusia. Nah, tetapi orang-orang yang tidak mengerti menganggap bahwa itu ada kekuatan tenaga dalam yang muncul tiba-tiba. Padahal bukan. Nanti saudara ngerti? Padahal bukan. Itu memang sudah hukum apa nih? Alam. Nah, seperti saudara, kalau ada ini tumpuan gini sama ini lebih ringan gini. Misalnya saudara, ini misalnya benda ini, kalau diangkat biasa gini, pakai alat biasa gini, agak berat. Tapi kalau ada pengungkit diginiin, lebih ringan. Betul? Hukumnya seperti itu. Udah jelas? Udah jelas? Jadi pada waktu orang itu dalam keadaan terpojok, seketika refleksnya dia akan dalam suatu titik tertentu dia bisa ini. Nah, tapi orang tidak mengerti, dikira itu ada kekuatan tersembunyi, yaitu kekuatan tenaga dalam yang bangkit sewaktu-waktu terdesak. Ngerti saudara? Nah, jadi sebenarnya di dalam diri manusia tidak ada kekuatan tenaga dalam. Saya minta ada tisu ya. Saya lupa nambah tisu. Jadi dalam diri manusia sebenarnya tidak ada kekuatan apa saudara? Nah, kalau di dalam diri manusia ada kekuatan tenaga dalam, di dalam diri manusia bila ada kekuatan tenaga dalam, manusia tidak bisa dioperasi. Manusia menjadi manusia abadi karena dikatakan kekuatan Tuhan yang diberikan secara terpendam. Sebenarnya itu bukan kekuatan yang diberikan Tuhan terpendam menjadi kekuatan abadi, itu bukan. Itu sebenarnya dalam dunia ini ada dua, yaitu terang dan gelap. Apa saudara? Terang dan apa? Terang dan gelap. Nah, sehingga orang yang mempelajari tenaga dalam, dia itu dalam suatu pernapasan, mengatur pernapasan, dipusatkan ke sini. Nah, seseorang dalam kondisi pengosongan pikiran, hening, seketika setan masuk. Perhatiin, Alkitab berkata rumah yang kosong. Betul? Nah, untuk mengundang setan itu lebih cepat. Walaupun dia secara halusnya tidak mengundang setan, tetapi dengan cara meditasi, mengosongkan pikiran, itu menimbulkan apa? Setan masuk. Udah jelas? Udah jelas? Dan di dalam pernapasan itu dialirkan ke sini untuk ke saraf-saraf tertentu. Ke saraf-saraf apa saudara? Ke saraf-saraf tertentu. Nah, sehingga dia bisa menyembuhkan orang. Sebenarnya bukan menyembuhkan, nanti tak jelasin ya. Dan ada lagi yang bisa mukul jarak jauh, gitu ya. Nah, saya mau tanya, kalau kekuatan fisik manusia bisa tidak mukul jarak jauh? Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Nah, perhatiin, kenapa orang yang kepukul jarak jauh kebanyakan lawannya dalam kondisi emosi? Kalau tidak emosi, susah dipukul. Betul? 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 Nah, tapi kalau orang tenang, misalnya diginiin, dia ketawa gini, dia mau mukul jarak jauh bingung. Kenapa? Ada pertanyaan, kenapa setelah marah terpancing emosi baru bisa kepukul jarak jauh? Betul? Betul? Bukan dalam kondisi seseorang apa? Tenang. Bahkan saat ini ya, ada yang betul-betul dukun asli, ada yang dukun palsu. Misalnya seperti ini, tangan dipegang, misalnya ibu ini tak pegang, rasanya dia kayak aliran listrik. Mau dia ngomong dukunnya hebat. Sebenarnya itu pakai alat kecil segini, disimpan tertentu di sini. Kalau mau jujur, banyak penipu. Penting omset. Jadi pakai alat kecil. Nah, sekarang kan sudah ada itu. Kalau di mall-mall itu loh, ada pijet yang kerasa kayak listrik setrum, grung. Itu yang kurang canggih. Ada yang lebih canggih. Itu di luar negeri hanya orang-orang tertentu. Segini loh, kecil segini.
dimasukkan ke satu ini udah gini. Nanti kalau dia gini gitu ya, rasanya listrik. Langsung disetrum kepala. Wah, orang ngomong dukun hebat, padahal pakai apa? Alat kecil. Misalnya ini lampu ini kan saya copot, saya giniin, langsung hidup. Hebat nggak? Itu pakai apa? Alat sejenis kayak remote, tapi remote yang canggih. Ngerti saudara? Ngerti? Saya mau tanya, remote itu mobil tetek hidup enggak? Nah, itu ada alatnya. Jadi sekarang dukun reformasi itu banyak. Ngerti? Terusan diginiin. Rasanya pasiennya ngomong gini, wah setrum, hebat. Wah. Nah, itu pakai alat. Jadi saya mau jujur bahwa banyak sekali penipuan, tapi juga ada yang asli betul-betul tenaga. Kalau ini yang saya ceritakan yang apa? Yang tipuan. Dan tipuan itu paling banyak. Misalnya ini dipegang 7 orang, rasanya kesetrum semua. Itu pakai alat. Alatnya kecil. Nah, kenapa saya bisa ngomong demikian? Kebetulan saya punya teman, waktu itu omong sama teman saya, udah bertobat, ahli sulap. Dia ngomong, tak beritahu caranya. Oh, padahal saya ada setannya enggak? Saya ngomong enggak ada setannya. Kalau saya gini, ini pakai ilmu atau pakai alat, Pak Tony? Dikira saya goblok. Saya ngomong, ini pakai alat. Walaupun saya bukan tukang sulap, saya tahu. Karena saya dulu pernah diberitahu kakek nenek saya gitu. Saya dia ngomong, enggak taunya bapak juga dukun canggih juga gitu. Saya udah bertobat tadi gitu. Dia ngomong, kalau ini pakai apa? Digini-giniin. Ah, ini pakai kecepatan ini. Tangan kamu bergerak gini. Saya diuji lagi saya. Kalau ini, nah, dia ngomong, kalau listrik gimana? Pakai alat kecil buat sembunyiin. Ah, pinter-pinter bilang gitu. Jadi ada yang permainan seperti itu. Ngerti saudara? Ngerti saudara? Ngerti? Untuk apa? Karena orang zaman sekarang itu minta bukti. Nah, orang Indonesia ini kebanyakan, maaf kata, pikirannya itu belum terlalu canggih seperti orang Amerika, Jepang. Betul? Betul? Sehingga dikibulin cepat. Ngerti? Ngerti? Nah, sekarang tentang tenaga dalam lagi. Jadi pada waktu orang dalam kondisi konsentrasi, yaitu pengosongan pikiran, maka roh itu akan masuk. Apa saudara? Roh itu masuk. Dan itu nanti seketika di sini akan terasa kayak pusaran. Ini loh. Siapa yang pernah sebelum bertobat pernah belajar? Angkat tangan. Jujur. Pada waktu konsentrasi, ya sama aja. Itu berbagai, sebenarnya semua tenaga dalam pernapasan itu intinya sama pengajarannya, yaitu apa? Bahwa dalam diri manusia ada kekuatan tapi nama-nama alirannya dibuat banyak sekali. Ngerti tidak? Ada nama ini namanya. Nah, di sini akan terasa kayak pusaran, ya kan? Ini loh, pusar ini loh. Nah, itu sebenarnya itu roh yang masuk. Ngerti tidak? Roh yang masuk. Sehingga orang yang belajar tenaga dalam, kalau tidak kuat itu bisa gila. Sango, sarape keno. Ya kan? Di sini akan terjadi kayak rasanya kayak apa? Pusaran. Setelah itu menyebar. Nah, menyebarnya itu biasa nih dibangkitkan dari sini sama tulang ekor. Nah, mengalir seluruh tubuh. Nah, setelah itu baru latihan gerakan. Ada yang gini. Nah, terusan ada yang gini. Tapi gerakannya
Gerakan-gerakannya sebenarnya adalah penyembahan kepada tentara langit, dewa-dewa langit. Penyembahan kepada dewa-dewa tentara apa? Langit. Dan ada juga gerakan seperti ini. Pada waktu dia gini konsentrasi, dia akan kemasukan jurus ular. Walaupun dia tidak mempelajari silat, seketika ada jurus ular. Karena apa? Waktu itu dia meminta untuk apa? Dewa ular. Kalau dalam aliran lain disebut apa? Dewa ular. Dewa ini masuk sehingga dia bisa jadi ular. Sebenarnya gini, aliran-aliran gini tidak menyangkut agama. Tidak menyangkut apa? Agama. Itu adalah pengalaman seseorang dijadikan ke doktrin. Nah, pada waktu dia ingin konsentrasi harimau, langsung seketika otomatis dia jurus harimau. Betul? Betul? Karena apa? Roh itu masuk. Karena gerakan-gerakan itu adalah penyembahan kepada apa? Dewa-dewa binatang. Dewa-dewi binatang. Dan kalau yang ini ada yang gini, terusan gini, langsung gini. Itu penyembahan kepada dewa langit. Nah, itulah roh itu masuk. Sebenarnya gerakan-gerakan penyembahan tenaga dalam itu ada gerakan penyembahan kepada dewa-dewa. Apa saudara? Dewa. Nah, jadi kalau kita orang Kristen boleh tidak itu? Tidak boleh. Itu unsur kuasa kegelapan. Sehingga gerak-gerakannya, perhatiin, kalau yang betul-betul bela diri asli sekarang di dunia ini kemungkinan tinggal 1%. Tapi 99% kebanyakan sudah kecampur dengan tenaga dalam dan unsur-unsur mistik. Nah, kalau bela diri asli itu kan kaku, ya kan? Apa? Kaku, ya kan? Masalahnya gini kaku semua, ya kan ya? Tapi kalau tenaga dalam, nah ini kuasa gelap. Kalau di dalam diri manusia ada kekuatan tenaga dalam, manusia tidak bisa dioperasi. Kenyataannya manusia bisa dioperasi enggak? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Berarti kekuatan apa itu? Hah? Bukan. Kekuatan apa? Setan. Dan dalam tenaga dalam ini ada dua. Ada yang pakai mantra, ada yang tidak. Kalau yang pakai mantra ada juga sebelum mau latihan doa agama masing-masing. Karena aliran-aliran ini tidak menyangkut agama. Dan yang kedua, ada yang tidak pakai mantra. Yang banyak ngecoh orang itu yang tidak pakai mantra. Ini kan untuk perbuatan baik, supaya kita jadi orang baik, untuk nolong orang, untuk nyembuhin orang. Perhatiin, kalau orang tersebut menggunakan tenaga dalam banyak nyembuhin orang, anaknya atau yang berhubungan darah dia, orang tuanya atau cucunya atau saudaranya, pasti ada yang Entah jelasin kenapa bisa sakitan. Begitu dia, seperti saya dulu sebelum bertobat, semakin saya keluarkan kekuatan saya, semakin mama saya sakit keras. Itu ada timbal balik. Apa saudara? Timbal balik. Apa? Timbal balik. Nah, jadi gerakan tenaga dalam adalah gerakan penyembahan yang dikembangkan dengan jurus. Nah, sekarang gini, ada suatu kali ada orang yang belajar tenaga dalam. Kemarin ada orang tanya sama saya, Pak, gimana Pak? Waktu dia belajar tenaga dalam, ini seorang yang ahli tenaga dalam, dia bisa tahu ini misalnya gerakan ini, blok, langsung ditangkap. Terusan ada ini pisau, blok, gitu. Tiba-tiba dia jalan ketabrak motor, mati Pak. Gimana Pak? Karena apa? Waktu itu roh setan dalam dirinya tidak bekerja, karena dia belum memanggil atau membangkitkan kekuatan dalam dirinya, roh itu. Nah, sehingga pada itu jalan kaki tabrak motor, dia mati, betul? Betul?
Betul? Saya beritahu, orang yang hebat tenaga dalam, kebal apapun, bisa dikalahkan dengan teknologi. Ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa, gampang, dibasoka. Betul? Kuatmu seberapa? Betul? Betul? Mau tenaga dalam apa? Baru gerak, ya. Kasih peluru perak, dor, mati. Atau pisau, ada sesuatu sejenis besi tetapi lebih keras daripada besi, namanya titanium. Pernah dengar? Nah, itu kalau dibuat runcing, orang punya tenaga dalam hebat apapun, kebal apapun, tembus mati. Goodbye my love. Percuma, betul? Karena ingat, memang Alkitab itu betul bahwa Tuhan berkata bahwa manusia akan menaklukkan bumi. Betul? 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 Sekarang begini, kekuatan tenaga dalam paling pol batu pecah. Betul? Jarak berapa meter pecah. Sekarang teknologi, bukan hanya batu pecah, satu pulau lenyap bisa nuklir. Betul tidak? Apa darah? Nuklir. Ngerti saudara? Jadi sebenarnya manusia ini seperti firman Tuhan menaklukkan apa? Teknologi. Betul? Nah, jadi kekuatan tenaga dalam itu ada banyak orang untuk apa? Katanya untuk kesehatan. Untuk apa, Dara? Kesehatan. Untuk kesehatan, untuk umur panjang, untuk menjaga keseimbangan antara negatif positif, terusan untuk menyembuhkan. Tetapi sebenarnya itu bukan unsur dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, maka kekuatan itu tidak bisa dipakai untuk kejahatan. Kenyataannya bisa dipakai kejahatan, juga bisa dipakai untuk kebaikan, ya kan? Nah, padahal Tuhan itu kan bukan abu-abu. Hari ini terang, besok gelap, campur-campur, kan tidak bisa. Karena Tuhan itu terang-terang, gelap ke. Kalau tenaga dalam tergantung pemakainya, prana, aura, tergantung pemak. Karena yang di belakang itu tetap unsur kuasa, dan itu tetap mengandung resiko. Sehingga ada namanya transfer tenaga dalam, ada juga pembangkit tenaga inti, ada pembangkit tenaga apa? Jarak jauh. Ada yang asli tenaga dalam memang rasanya kayak listrik, tapi listriknya itu halus, gitu kan, jarak jauh gitu juga. Nah, tetapi banyak juga yang pakai apa? Alat teknologi. Misalnya lampu, ini apa nih, neon ini dilepas, tak pegang, hidup. Itu pakai pakai apa? Alat. Ada juga yang pakai kuasa gelap. Jadi antara teknologi dan kuasa gelap ini susah sekali dibedakan. Ngerti saudara? Udah ngerti saudara? Ngerti? Ngerti enggak? Tetapi yang jelas tenaga dalam bukan dari. Nah, kenapa? Bagaimana tentang pembangkit tenaga inti? Kenapa orang yang menekuni tenaga dalam, aura, prana? Ingat, semua hakikatnya banyak menyebut aliran ini, tapi hakikatnya intinya sama. Kenapa banyak yang gila? Nah, pada waktu ditransfer kekuatan tenaga inti, kenapa banyak yang gila? Kalau orang pergi ke dukun atau ke suhu atau guru-guru tenaga dalam, persentasinya yang menekuni betul-betul jadi orang aneh semua. Betul? Jadi apa? Jadi orang aneh. Ada yang nanti suka menyendiri di hutan, ditemani sama ular, sama jangkrik, ya kan? Ya kan? Ada yang juga yang kumpul sama orang tapi sarno, ketawa sendiri, ngomong sendiri, betul gak? Ada yang juga tetap normal tapi sering marah-marah. Ada juga yang tidak marah-marah tetapi tidak emosi, tapi suka kegu. Jadi orang aneh enggak? Namanya orang kurang kerjaan kan? Nah sekarang tak beritahu kenapa banyak yang adalah gila, bahkan jadi orang-orang aneh.
Nah, saya minta contoh Pak Yakub ke sini. Ini kembarannya Pak Alek ini, saudara. Saudara pernah dengar kembar grup, saudara? Nah, tadi ini Alek, ini ya Yakub. Hari ini udah potong, haleluya. Ini waktu ketemu pertama kali itu saya kaget, gondrong. Sekarang potong jadi anak yang baik. Nah, sekarang tak beritahu. Kenapa banyak yang ngalami berada gila dan jadi orang aneh? Pada waktu pembangkit tenaga inti, ada belakang, itu kan gini, ini, sini, ada yang kepala, ada yang tangan, semua sama. Nah, pada waktu ini kekuatan masuk, itu akan masuk ke saraf-saraf semua, masuk ke saraf manusia, dan itu nanti salah satunya akan masuk ke sini. Manusia memiliki otak kecil dan juga untuk keseimbangan, untuk mengontrol semua kegiatan tubuh kita, betul? Nah, pada waktu masuk ke sini, sehingga volume otak ada suatu kekuatan asing seketika akan bertambah, betul? Tetapi di luar kewajaran, di luar apa? Nah, sehingga ini akan terjadi apa? Goncangan. Kalau otaknya ini tidak kuat, dia akan jadi orang gila. Sarno, sarape keno. Karena apa? Kekuatan ini masuk untuk menekan semua volume saraf ke otak. Otak kan ada volumenya, betul? Betul? Misalnya saudara, darah tinggi, kepala pusing, betul enggak? Nah, ini bukan volume darah atau air, tapi kekuatan yang menekan semua saraf-saraf untuk memberi kekuatan setan. Nah, salah satunya menekan kemana? Kepala, ke otak kecil. Nah, kalau otak ini tidak mampu untuk menerima sesuatu kekuatan yang asing ini, volumenya akan seketika bertambah. Kalau bertambah dengan tidak normal, pasti akan terjadi kerusakan saraf. Betul? Makanya jadi gila. Yang kena otak kecil. Bahkan ada yang lupa akan masa lalunya. Terjadi namanya amnesia. Ngerti? Ngerti? Tetapi kalau kuat, maka dia, roh ini akan masuk ke otaknya, sehingga dia jadi orang aneh, suka diem, menyendiri, bahkan hidup di gunung. Kenapa hidup di gunung? Karena semua aktivitas tubuhnya seketika tidak normal seperti dulu lagi. Karena apa? Ada suatu kekuatan asing yang memenuhi otaknya, sehingga dia lebih suka menyendiri. Dan biasanya kalau ngomong jarang, seperlunya aja. Masih. Udah dedek dia. Ngerti saudara? Ngerti? Seumpama volume otaknya ini bisa menerima, ini akan terjadi suatu goncangan, sehingga orang yang belajar tenaga dalam, meditasi tertentu, kebanyakan untuk berpikir sulit-sulit, dia males. Kenapa dia tidak seaktif yang dulu lagi? Karena ini sudah dikuasai, volume otaknya jelas ya? Kalau tidak kuat akan terjadi kerusakan apa? Kerusakan apa? Kerusakan saraf. Dan kebanyakan yang tidak kuat itu bagian kepala. Pada waktu transfer pembangkit tenaga inti, tenaga dalam, jarak dekat. Jarak jauh sama. Sekarang saya mau tanya, saudara himpun, terlalu lama, telinga sakit tidak? Tidak usah banyak-banyak, 2 jam di telepon, sakit tidak? Mempengaruhi otak enggak? Saraf enggak? Ini padahal ada di luar.
itu pengaruhnya besar sekali. Apalagi ini kekuatan masuk mendesak ke dalam. Ngerti tidak? Sehingga kalau orang tidak kuat menjadi apa? Jelas? Karena apa? Volume otak itu ada batasnya. Apa saudara? Ada batasnya. Seumpama itu kuat, dia akan jadi manusia apa? Aneh. Kenapa jadi manusia aneh? Dia mengalami namanya pecah jiwa. Saya pernah terangkan di sini pecah jiwa kan? Ada yang belum tahu juga ya? Nah, coba. Melki, saya sebentar lagi satu orang lagi mana Pak ya? Cewek. Siapa ya? Sini aja. Apa untuk contoh? Kenapa banyak orang yang mempelajari tenaga dalam, kedukun-dukun ilmu-ilmu, banyak yang mengalami pecah jiwa. Pecah jiwa itu yaitu mengalami dua pribadi ganda. Apa saudara? Apa saudara? Dua pribadi ganda. Nah, dia punya sifat, saya punya sifat. Saya punya pribadi, dia punya pribadi. Saya punya karakter, dia juga punya karakter. Nah, misalnya terjadi namanya pembangkit tenaga inti, gitu deh. Kekuatan fisik saya menyatu dengan kekuatan setan. Ingat, tenaga dalam bukan dari Tuhan. Masuk ke dalam tubuhnya bersama dengan karakter dan jiwa saya, sehingga dia akan mengalami pribadi dua, pribadi saya dan pribadinya dia. Ini yang disebut pecah jiwa, sehingga dia akan mengalami emosi yang tidak stabil, bisa jadi pemarah atau menjadi seorang pendiam terus. Saya beritahu, orang terlalu tenang itu juga repot. Betul? Orang kalau tidak stabil emosinya, terlalu marah terus juga repot. Orang kalau tidak ngomong juga edan, betul? Kebanyakan ngomong juga repot, betul? Ini namanya apa? Dua pribadi apa? Karena apa? Pribadi saya masuk ke pribadinya dia, sehingga ini yang disebut transfer of spirit. Sehingga seorang murid 50% akan mengikuti gurunya. Yang belajar dukun tenaga dalam, guru-guru tenaga dalam akan, karena apa? Pribadi gurunya ada dalam dirinya. Selain tadi volume otak, juga karena ini. Orang kalau mengalami dua pribadi ganda, tidak kuat, dia mengalami susah tidur. Kalau udah mengalami susah tidur, tinggal edan, betul? Gila, betul? Tinggal apa? Gila. Karena apa? Dua pribadi ini akan bergejolak dalam dirinya. Kalau dia kuat, juga bisa jadi suka tidur. Lah repot. Karena apa? Dalam dirinya bergelut dua pribadi yang berbeda. Makanya banyak yang belajar rata-rata gila, terutama yang sudah dalam menekuninya. Kalau tidak gila, jadi manusia aneh. Nah, seketika dua pribadinya bingung untuk menstabilkan ini, biasanya dia mau ke tempat sunyi, sehingga dia tinggal di hutan atau di gua-gua. Kebanyakan belajar kan suka menyendiri dan menjadi orang yang aneh. Kalau enggak, jadi orang yang suka marah-marah, kumpul ke masyarakat tapi marah. Karena apa? Dalam dirinya terjadi dua pribadi yang bergejolak. Ngerti? Jangan dulu. Ngerti? Ngerti? Ada dua pribadi ganda yang apa? Yang berbeda. Nah, Pak, kalau misalnya dia bukan hanya berguru satu dukun, banyak dukun, gimana Pak? Loh, pribadinya banyak juga. Akhirnya tidak kuat, cepat gilanya juga. Kalau tidak gila, dia akan jadi manusia apa? Suka pendiam atau suka marah-marah. Ada yang suka tidur, ada yang tidur terus. Karena apa? Dua pribadi ganda ini akan bergejolak. Yang pernah belajar angkat tangan coba. Tadi tidur terus atau susah tidur? Susah tidur. Nah, untung belum jadi manusia aneh. Tinggal di hutan ditemani jangkrik sama belalang, betul enggak? Betul?
Nah, ada yang juga tidur terus. Siapa yang tidur terus? Angkat tangan. Nah, ingat, jadi saudara lebih baik jangan mempelajari hal-hal seperti itu, karena itu akan mengandung resiko yang berat. Mengandung apa saudara? Resiko berat. Mengandung resiko yang, nah, udah jelas? Ini namanya apa? Pecah jiwa. Termasuk penyembuhan tenaga dalam. Jiwa dari gurunya atau yang transfer tenaga dalam itu masuk ke dalam dirinya pula. Sehingga waktu penyembuhan, sehingga dia mengalami sifat menjadi orang yang bingung. Kalau tidak bingung, jadi orang aneh, atau suka marah-marah, atau suka seketika dari kehidupannya normal menjadi tidak normal. Kehidupannya normal menjadi apa saudara? Karena mengalami apa? Pecah jiwa. Ini yang sering disebut namanya transfer of spirit. Apa saudara? Spirit. Nah, dan untuk penyembuhan tenaga dalam, kenapa orang yang mempelajari tenaga dalam, meditasi, kebanyakan umurnya panjang-panjang, tapi yang berhubungan darah dia umurnya pendek-pendek. Nah, coba siapa yang ini coba, siapa lah itu contoh ya? Audi. Hah? Ini. Sini. Coba bersila. Si botak bersila. Nah, waktu dia gini, coba gini. Nah, gini. Dia pernapasan untuk membangkitkan tenaga inti. Walaupun meditasi, orang membutuhkan keluar tenaga fisik. Keluar tenaga fisik. Nah, di dalam tenaga dalam ada namanya teori keseimbangan. Apa saudara? Keseimbangan. Teori apa? Keseimbangan. Keseimbangan. Nah, ini saudara, pada waktu dia gini, keluar pernapasan, keluar masuk, tenaganya dia terkuras. Harus ada suatu kekuatan lagi untuk memperbarui kekuatannya. Betul? Nah, itu yang berhubungan darah dia, yaitu yang berhubungan darah anaknya atau istrinya atau kakek neneknya atau ayahnya. Itu kan dalam diri manusia ada namanya sistem kekebalan tubuh. Apa saudara? Sistem kekebalan tubuh. Nah, itu seketika bagian sini sampai bagian sini, ini akan tersedot masuk ke dia, sehingga setelah dia meditasi, badannya akan lebih segar, karena daya tahan tubuhnya akan bertambah terus. Tetapi yang berhubungan darah dia, daya tahan tubuhnya tambah berkurang, disedot. Nah, kalau manusia banyak kehilangan sistem kekebalan tubuhnya, banyak virus, bakteri yang masuk, sehingga manusia sering sakit-sakitan. Sehingga yang berhubungan darah dengan dia akan sering sakit, bahkan banyak yang mati muda. Tapi umurnya dia tambah panjang. Karena apa? Daya tahan tubuhnya dia selalu baru terus. Nah, demikian kalau dia nyembuhin orang gini, daya tahan tubuh orang itu masuk ke dia. Ingat, keseimbangan negatif positif. Sehingga pada waktu ini keluar, harus ada sesuatu yang masuk. Nah, sistem kekebalan tubuhnya pasien itu dari sini masuk ke dia, gini. Dia akan semakin dia banyak nyembuhin orang, semakin tambah kuat. Tapi orang yang disembuhin semakin lemah, dan dia akan mudah sakit-sakitan. Umur saya panjang, umurnya dia dipendek. Seorang ahli guru tenaga dalam, dukun, kalau dia sakit tidak pergi ke dukun yang lain atau guru tenaga dalam yang lain, pergi ke dokter. Karena apa? Takut disedot. Ngerti? Kenapa banyak dukun antri ke dokter? Betul nggak? Kenapa dia tidak pergi ke dukun yang lain? Kan bisa ada alasan, seorang
tabib tidak bisa nyembuhin dirinya sendiri, betul? Nah, kenapa dia tidak pergi ke dukun yang lain, betul? Kalau dia tidak bisa nyembuhin diri sendiri, dia bisa pergi ke tempat lain kan? Kenapa dia tidak mau? Karena dia tahu rahasia. Takut sedot juga. Nah, siapa yang mau daftar? Menjadi pertanyaan. Semakin dia banyak nyembuhin orang, semakin daya tahan tubuhnya semakin apa? Umurnya tambah panjang. Sehingga orang yang belajar ilmu tenaga dalam maupun mantra-mantra, setiap meditasi badannya tambah segar, tambah kuat. Tapi orang-orang sekelilingnya yang berhubungan darah tambah lemah. Sistem kekebalan tubuhnya yang disebut teori keseimbangan. Materi in energy namanya. Apa darah? Materi in energy. Energi in materi. Di dalam materi ada energi. Di dalam energi ada materi. Itu memiliki arti tersembunyi. Artinya itu. Nah, jelas? Jadi tenaga dalam itu bukan dari Tuhan. Menyelamatkan orang atau menjerumuskan orang. Nanti saudara, selain juga mempengaruhi otak, sifat karakter orang, juga mengalami pecah jiwa. Dan selain itu juga akan banyak kehilangan sistem kekebalan, maka orang tersebut akan sering sakit-sakitan. Jelas? Jelas? Nah, kutukannya apa Pak? Yang tenaga dalam itu, yaitu keluarga sakit-sakitan. Kenapa keluarga bisa sakit-sakitan? Karena kesedot daya tahan tubuhnya. Pak, kalau ayah kami belajar tenaga dalam, tapi saya percaya Yesus, kesedot enggak Pak? Tidak, karena kita dilindungi Tuhan. Termasuk suami saudara, walaupun belajar tenaga dalam, tapi sudah percaya Yesus, saudara tidak bisa kesedot. Tetapi yang tidak percaya Yesus, ayah atau ibunya atau anaknya yang tidak percaya Tuhan, kesedot semua. Sehingga banyak yang sakit Nah, dan setan itu tidak bisa nyembuhin. Itu hanya seperti kayak doping. Saudara misalnya badan capek, lemah gitu. Minum Kratinden, strong, betul? Iya kan? Langsung mata ini M116. Berapa? Hah? Wah, M150 dari Jackie Chan. Karena apa? Itu sebenarnya kayak orang minum doping. Nanti saudara minum apa? Doping. Misalnya saudara tidak bisa tidur, minum kopi. Kok minum kopi? Saudara ingin waktu itu bertahan supaya tidak tidur. Lek-lekan loh. Minum apa? Kopi. Seperti itu. Doping. Misalnya orang sakit bagian sini, seret gitu ya. Di tenaga dalam, set gitu ya. Ini hanya dibuat seakan-akan sembuh. Karena salah satu syaratnya ditotok, dibuat seakan-akan sembuh. Nanti 5-10 tahun lagi kumat lebih parah. Karena langsung jadi penyakit kronis. Nah, misalnya penyembuhan tulang pakai mantra. Tulang sini retak, tapi bukannya tulang putus tel, nggak bisa tuh. Kalau udah tulang retak, retak aja lah, baca mantra. Setan akan menotok salah satu syarat untuk mematikan rasa. Apa saudara? Mematikan rasa. Mematikan apa? Rasa. Nah, itu nanti 5-10 tahun lagi kena hawa dingin, ini akan sakit sekali. Tapi orang kebanyakan penting hari ini sembuh dulu. Padahal tidak sembuh. Itu hanya dibuat mati rasa. Nanti 5-10 tahun lagi akan kumat lagi. Jelas? Nah, itu seperti ini. Coba, ini ke sini. Coba deh. Nanti ini ke sini. Nah, mati rasa itu seperti ini ya. Tenang aja, tidak akan stroke. Coba. Ini cubit bagian sini. Lepas. Terasa sakit enggak? Enggak kan? Nah sekarang cubit tanpa saya pegang. Rasa enggak? Rasa. Prosesnya seperti itu. Ditotok
ditotok salah satu saraf, dibuat tidak seketika rasanya tidak apa? Terasa. Mati rasa. Nanti 5-10 tahun lagi kumat lebih parah. Seperti tulang yang retak di sini ditotok salah satu saraf. Nah, orang kebanyakan inginnya sembuh dulu, betul? Padahal itu tidak sembuh, hanya ditotok mati rasa. Nah, nanti 5-10 tahun lagi akan kumat lebih parah. Udah jelas? Udah jelas? Udah jelas? Nah, yang jadi pertanyaan gini, Pak, boleh tidak orang Kristen pijet? Nah, kalau pijet refleksi itu tidak apa-apa, asal tidak boleh pakai tenaga dalam atau mantra. Tapi sekarang ada tukang pijet canggih, tidak usah pakai orang, tapi cukup cari di mall, pakai alat di kaki, jalan. Iya kan? Betul tidak? Betul tidak? Ada apa? Alat khusus kan? Boleh tidak? Terus harganya tidak terlalu mahal. Ini bukan promosi. 1.800.000 sudah dipakai untuk setiap kali mau pijet. Ada yang 3 juta. Pijet itu tidak apa-apa, karena itu gini, itu juga ada namanya unsur kesehatan juga. Sudah jalan di kerikil-kerikil sama juga. Nah, itu untuk melancar jalan darah. Yang tidak boleh kalau seseorang itu pakai tenaga dalam, ada yang pakai trosoel listrik itu, tapi yang listrik ini pun banyak yang palsu. Yang asli jarang. Nanti saudara, banyak yang pakai apa? Alat. Yang palsu termasuk dosa juga. Kenapa? Nah, berarti saudara kan ingin datengin setan, betul nggak? Apalagi yang tenaga gini, tapi itu jahat. Nah, orang yang punya yang asli itu kebanyakan bukan hidup di kota, tapi ada di gunung-gunung. Kenapa? Kebanyakan mereka sudah mengalami pecah jiwa, sehingga suka menyendiri, jadi orang aneh. Nah, pasiennya pun daftar jadi orang aneh. Jelas? 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 Nah, kalau misalnya tusuk jarum, boleh enggak? Boleh. Kan itu dari dokter, Pak. Yang ngomong enggak boleh angkat tangan. Yang boleh angkat tangan. Tak beritahu, tusuk jarum itu pun juga ada kesehatan juga, untuk mempelancar saraf-saraf yang ini. Tapi yang tidak boleh kalau tusuk jarum pakai tenaga dalam, weng-weng vitamin komplit. Cuk. Jelas? Jelas? Nah, itu kan di plan ada, butuh ini pakai ini ya, kelihatan. Nah, itu tidak boleh pakai kuasa gelap. Kalau itu kesehatan boleh enggak? Karena juga ada hamba Tuhan, pendeta yang ahli tusuk jarum, tapi bukan pakai tenaga dalam atau kuasa gelap. Memang dia ahli di situ. Dokter juga banyak, ya kan? Yang tidak boleh kalau pakai tenaga. Nah, Pak, kalau misalnya kami tidak tahu pijet, tapi orangnya, kalau sudah tidak tahu, Tuhan lindungi. Kalau tahu itu celah dosa, setannya masuk, kesedot entek gue. Jangan datangi itu bukan menyembuhkan. Nah, jadi sebenarnya kalau orang itu ingin sehat setiap hari, siapa yang ingin sehat? Angkat tangan coba. Nah, tak beritahu caranya. Pertama, hati yang gembira adalah obat. Suka ketawa. Kenapa? Itu orang yang suka ketawa itu memperlancar semua jalan darah. Betul? Betul? Sekarang gini, walaupun saudara ini minum vitamin, minum jus buah sampai sehari 1 truk, tapi hatinya susah terus, tetap sakit. Betul? 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 Saya mau tanya, banyak orang minum susu, keju, berbagai macam vitamin,
tapi tidak bisa tidur karena stres. Betul? Betul? Jadi ingat, saya beritahu, hidup sekali jangan dibuat susah. Ya, hatinya apa? Hatinya apa? Kita kan hidup. Kalau sudah mati kan tidak bisa menikmati capcay, betul nggak? Siapa yang mati bisa nikmati capcay? Edan itu. Nah, kenapa tidak buat kita hati kita gembira? Saudara stres, saudara khawatir, saudara takut, itu tidak menyelesaikan masalah, betul nggak? Betul nggak? Ya, bagaimana caranya? Mengalir aja, jalani aja. Penting saudara bekerja keras, berusaha. Tuhan yang menentukan. Saya beritahu, jangan jadi orang itu khawatir, jangan takut. Saudara jadi orang harus berani gagal. Resiko berani. Tapi ingat, kalau kita dalam Tuhan, kegagalan bukan kehancuran. Tapi Tuhan akan memberikan kemenangan, pasti itu. Amin. Jangan takut apa? Gagal. Karena kita ditentukan Tuhan untuk jadi kepala, bukan? Kalau gagal jangan menyerah, tetap maju terus. Itu kemenangan yang tertunda. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Nah, pokoknya kalau sudah ada masalah, sekarang gini, ada masalah berat apa? Dipikir dulu. Enggak nyelesain masalah, saudara masuk ke rumah sakit jiwa, betul enggak? Masalah belum selesai sudah masuk rumah sakit, malah tambah beban keluarga ngongkosin di rumah sakit jiwa. Jadi jalani aja apa adanya. Karena kekhawatiranmu tidak bisa mengubah jalan hidupmu dalam sehari, betul? Betul? Udah mengalir aja. Sekarang saudara sakit ambeien misalnya. Saudara stres, kenapa aku ambeien? Saudara berpikir apa, kenapa, obatnya apa, tapi tidak pernah bertindak, hanya jelongok terus. Ya ambeien tetap ambeien, betul? 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 Jangan dipikir di sini. Saudara doa, aku percaya Yesus sembuhin. Saudara, boleh tidak orang bisa minum obat? Boleh. Obat-obat juga dipakai Tuhan. Saudara percaya tanpa obat itu bagus. Pakai obat juga bagus. Terserah iman saudara. Tidak usah memaksakan diri. Nanti saudara, hidup ini jangan dianggap berat. Kalau saudara anggap berat, itu tidak ada habisnya. Misalnya saudara punya utang, utang banyak. Saudara pikir, kenapa aku bisa rugi? Itu tidak ada habisnya, betul? Utang tidak lunas, saudara daftar rumah sakit. Yang penting apa? Bagaimana cara nangani? Jalanin aja, betul? Betul? Berhasil atau tidak, penting jalan dulu, betul? Nanti pasti Tuhan buka jalan, amin. Karena Dia tidak akan memberikan kecelakaan, tapi memberikan jalan keluar, damai sejahtera. Yang penting sekarang jalani, amin. Nah, sekarang matiin dulu.